Renungan pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, 22 Juni 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roti hidup dan air hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar firman Kristus tinggal dalam masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Wilson Mamentu. Kepada Saudara Wilson, kami persilahkan. Selamat pagi, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White pada hari ini dengan judul Firman Kristus tinggal di dalam aku. Ayat tema terdapat dalam Kolose 3:16 yang berkata, "Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu." Iman kepada Yesus akan bertumbuh sementara Anda lebih mengenal penebus Anda dengan menghidupkan kehidupan yang tidak bercela dan kasih-Nya yang kekal. Anda tidak dapat menghina Allah kecuali mengaku sebagai murid-Nya, padahal Anda menjauhkan diri daripadanya dan tidak diberi makan serta dipelihara oleh Roh Kudus-Nya. Bila mana Anda sedang bertumbuh dalam kasih karunia, Anda akan gemar menghadiri kebaktian rohani, dan Anda suka menyaksikan kasih Kristus di hadapan jemaah. Melalui kasih karunia-Nya, Allah dapat memberikan hikmat kepada para orang muda, dan Dia dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada anak-anak-Nya. Mereka dapat bertumbuh setiap hari. Jangan mengukur iman dengan perasaan Anda. Ujilah dengan teliti hati Anda sendiri dan juga kualitas kasih Anda terhadap Allah. Tanyalah, apakah saya sudah menggunakan waktu hari ini untuk kesenangan sendiri, mencari hiburan sendiri, atau apakah saya menyenangkan orang lain? Apakah saya membantu orang-orang yang dekat kepada saya lebih berbakti kepada Allah dan untuk menghargai hal-hal yang kekal? Apakah saya menghidupkan agama di rumah tangga sendiri? Apakah saya menyatakan kasih karunia Kristus melalui kata-kata dan perilaku saya? Melalui penurutan, apakah saya menghormati orang tua dan memelihara hukum kelima? Apakah saya dengan sukacita menjalankan tugas kecil setiap hari, mengerjakan dengan setia, melakukan apa yang meringankan beban orang lain? Apakah saya menjaga bibir dari kejahatan dan lidah dari ucapan dusta? Apakah saya menghormati Kristus penebus yang menyerahkan hidupnya yang berharga agar saya dapat mencapai hidup kekal? Dikutip dari Amanat kepada Orang Muda, halaman 146. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Wilson. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Judul renungan hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 16, khususnya dari versi King James. Sebab ada perbedaan kecil namun besar maknanya. Mari kita lihat. Kolose 3 ayat 16 dalam bahasa Inggris berkata, "Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord."
Dalam versi King James dikatakan, "The word of Christ dwell in you," yang artinya perkataan Kristus diam di dalam kamu. Sementara dalam bahasa Indonesia disebutkan, "diam di antara kamu." Terkesan kecil, tetapi maknanya mendalam. Tinggal di dalam dengan tinggal di antara sungguh amat berbeda. Dan oleh karena judul renungan hari ini adalah firman Kristus tinggal di dalam, maka kalimat yang kita akan gunakan adalah yang dari versi King James, "The word of Christ dwell in you." Nah, apakah firman Kristus dan firman Allah adalah sama? Roh Nubuat menjawab dalam Kisah Para Rasul halaman 439 paragraf 1 berbunyi, "Kelahiran yang baru ini adalah akibat menerima Kristus sebagai firman Allah." Jadi, firman Allah itu adalah Kristus. Karenanya saat Kristus berbicara, itu adalah firman Kristus, dan karena Kristus adalah firman Allah, maka firman Kristus sama dengan firman Allah. Sebab Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 12 ayat 49, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Karenanya jelas bahwa firman Kristus itu sama dengan firman Allah. Sebab apapun yang Yesus katakan berasal dari Bapanya yang adalah Allah. Dan itu sebabnya penting sekali. Dikatakan tentang firman Allah dalam From the Heart halaman 79 paragraf 2. Firman Allah adalah dasar iman kita. Dan oleh karena itu dengan firman Allah kita dapat memperoleh bukti tentang kedudukan kita di hadapan Allah. Kita tidak boleh menjadikan perasaan kita sebagai ujian untuk membedakan apakah kita disukai atau tidak disukai Allah. Apakah itu yang kita anggap membesarkan hati atau tidak. Saat dikatakan firman Allah adalah dasar iman kita, dan Roh Nubuat juga berkata bahwa Yesuslah sang firman Allah tersebut, maka dasar iman kita adalah Yesus Kristus. Dan iman itu bukanlah perasaan. Kita tidak boleh menjadikan perasaan kita sebagai dasar hubungan kita dengan Allah. Sebab segera setelah kita mulai merenungkan perasaan, kita berada di tempat yang berbahaya. Karena dengan menjadikan perasaan sebagai dasar, maka kita sudah berada di luar Kristus dan itu berbahaya. Oleh sebab itu, yang perlu kita renungkan bukanlah perasaan kita, tetapi firman Allah yang adalah firman Kristus juga. Roh Nubuat berkata dalam The Southern Work halaman 47 paragraf 2 berbunyi, "Merenungkan firman Kristus adalah memandang Kristus dengan mata iman." Apakah hasil dari memandang pada Kristus? Kita baca From Heaven with Love halaman 196 paragraf 1 yang berkata, "Dengan memandang Kristus, mereka menjadi berubah dalam karakter." Karenanya penting sekali untuk merenungkan firman Allah yang adalah sama dengan firman Kristus, sebab hasilnya adalah perubahan karakter, yaitu menjadi serupa dengan karakternya Kristus. Kemudian dalam The Southern Work halaman 52 paragraf 1 menyatakan, "Firman Kristus adalah roti hidup yang disediakan bagi setiap jiwa yang hidup. Menolak makan roti ini adalah kematian. Dia yang lalai mengambil bagian dari firman Allah tidak akan melihat kehidupan. Menerima firman adalah mempercayai firman, dan ini adalah memakan daging Kristus, meminum darahnya." Penting sekali untuk menerima firman Allah dalam hidup kita, dan caranya dengan memakan daging Kristus dan meminum darah Kristus. Apakah maksudnya makan daging Yesus dan minum darah Yesus? Ingat pernyataan Yesus berikut ini dalam Yohanes 6 ayat 56, berbunyi, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Mereka yang makan daging Yesus dan minum darah Yesus akan tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam dia. Jadi, makan daging Yesus dan minum darah Yesus adalah sama dengan tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita. Dan satu-satunya cara untuk tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita adalah dengan menerima Roh-Nya secara terus-menerus.
Ingat kembali pelajaran renungan pagi tanggal 16 Juni 2022 yang lalu. Mengapa hal ini penting sekali kita segarkan dan pahami? Karena The Southern Work masih dalam halaman 52 paragraf 1 menjelaskan, berdiam dan tinggal di dalam Kristus berarti berdiam dan tinggal di dalam firman-Nya. Itu adalah untuk membawa hati dan karakter ke dalam keselarasan dengan perintah-Nya. Dalam perumpamaan tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya, Yesus menunjukkan hubungan vital yang harus ada antara dirinya dan para pengikutnya. Inilah pentingnya kita memahami makna tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita, yaitu oleh memakan roti hidup, memakan daging Yesus dan meminum darah Yesus. Maka hasilnya kita menjadi selaras dengan perintah-perintah Yesus. Dan bila mana kita sudah selaras, inilah bukti bahwa kita terhubung kepada pokok anggur yang benar dan menerima sari getah dari pokok anggur tersebut yang adalah hidup dari pokok anggur itu. Itu sebabnya masih dalam buku yang sama dan halaman yang sama, Roh Nubuat melanjutkan, The Southern Work halaman 52 paragraf 2. Sebagaimana ranting diberi makan oleh getah yang mengalir dari batang pohon, demikian pula orang yang percaya di dalam Kristus ditopang oleh kehidupan Kristus. Getah yang mengalir dari batang pohon adalah gambaran dari hidup Yesus yang diterima oleh mereka yang tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam mereka. Dan hidup itu sama dengan roh, sebab pemberian roh adalah pemberian hidup Yesus. Ingat pekabaran-pekabaran sebelumnya. Karenanya, bagaimana agar firman Kristus tinggal dalam kita? Yaitu dengan menerima Kristus tinggal di dalam kita. Sebab dengan menerima Kristus tinggal dalam kita, maka otomatis firman-Nya juga tinggal dalam kita. Dan firman Kristus adalah roh dan hidup, yang memberi kehidupan kepada kita oleh kehadiran roh-Nya. Maka karakter kita diubahkan menjadi sama dengan karakter Kristus, dan itulah hidup yang kekal. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita semua, agar tinggal dalam Kristus dan Kristus dalam kita, maka firman Kristus tinggal dalam kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini, agar firman Kristus, yang adalah firman Allah juga, sebab Yesus tidak pernah bicara dari dirinya sendiri, tetapi apa yang Bapa perintahkan, itulah yang Dia sampaikan. Karenanya, biarlah firman Kristus ini tinggal dalam hati kami ya Tuhan, yaitu dengan cara menerima Kristus tinggal dalam hati kami oleh kehadiran roh-Nya. Dan inilah sumber kehidupan bagi kami, dan yang mengubahkan hidup kami, karakter kami menjadi serupa dengan hidup dan karakter Kristus. Oleh karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam hati kami ya Yesus, ubahkan hidup kami, persiapkan kami untuk menyambut kedatangan-Mu yang sudah tidak lama lagi. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.